Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kembali, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, saudaraku. Tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari saudaraku kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan penyertaan Tuhan bagi kita di sepanjang hari. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah kasih dan setiamu yang telah menyertai dan memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Dan saya akan siapkan satu ayat kembali menjadi dasar renungan kita yang terambil dari kitab Yesaya pasal 33, saudara, ayat 17. Saya rindu juga saudara bisa membuka Alkitab saudara, dan saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Demikian bunyinya, saudara. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Inilah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik renungan kita pada pagi hari ini, saudaraku, masih sehatkah mata rohani Anda? Kita akan uji, saudaraku, apakah mata rohani kita masih sehat atau memang sudah terganggu. Itulah yang coba kita lihat pada pagi hari ini lewat renungan kita ini. Rasul Paulus, saudaraku, pernah berkata kepada jemaat di Korintus. Beliau mengatakan seperti ini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Inilah yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Lord Northlife, saudara, ini adalah seorang pemimpin sebuah percetakan besar di Inggris, termasuk yang mencetak surat kabar atau koran terkenal di Inggris, yaitu The Daily Mail. Beliau ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pekerjaannya setiap hari, ia selalu melakukan pekerjaannya dengan teliti. Ia selalu mempergunakan matanya untuk membaca berbagai jenis karya cetak yang harus dikerjakan di percetakannya. Dia pastikan dia harus sudah baca dulu baru dicetak. Sehingga, saudara, oleh karena itu, pada suatu hari ia merasakan bahwa di dalam matanya, kedua matanya itu maksud kami, mengalami gangguan, di mana makin lama penglihatannya makin memburuk. Dan ia pun pergi ke dokter spesialis mata untuk memeriksakan matanya. Lalu di sana dokter ini pun memeriksa mata Northcliffe ini dengan sangat teliti, dan setelah matanya diperiksa, dokter spesialis mata ini berkata kepada Northcliffe ini, saudara, dia katakan seperti ini, Tuan, kalau Tuan meneruskan pekerjaanmu yang harus selalu membaca dengan teliti setiap berita yang harus kamu cetak, maka engkau pasti akan menjadi buta. Itu yang dikatakan. Dan satu-satunya cara yang bisa menyembuhkan penglihatan mata Tuhan ini adalah pergilah ke desa, tinggalkan pekerjaanmu itu, pergilah engkau ke desa dan pakailah mata Tuhan itu untuk melihat jauh, karena sudah terlalu lama Tuhan melihat hal-hal yang dekat. Sekarang yang bisa menolong mata Tuhan itu bisa kembali baik, mari tinggalkan cara-cara Tuhan yang melihat dengan jarak dekat selama ini. Pergunakan mata Tuhan ini memandang jauh supaya tertolong mata Anda, yaitu melihat jauh, gunung-gunung yang tinggi itu. Lihat dari jauh gunung-gunung yang menghijau, pohon-pohon yang rimbun itu, pohon-pohon yang hijau itu dari jauh, pegunungan yang indah itu dari jauh. Dia katakan, pandanglah itu, karena selama ini
Tuhan sudah terlalu lama memandang hal-hal yang dekat-dekat saja. Pergunakanlah mata Tuhan ini untuk memandang sesuatu yang jauh, supaya ada keseimbangan dalam penglihatan Tuhan, dia katakan. Lalu, maka hal itu akan menolong mata Anda dapat bertahan lebih lama. Dan dengan demikian, Tuhan harus mengurangi mata Tuhan melihat hal-hal yang dekat, seperti yang selama ini Tuhan lakukan, dia katakan. Lalu Lord Northcliffe, saudara, mengikuti saran dokter itu, maka tidak lama memang kemudian, setelah dia mengikuti rutin petunjuk dokter tersebut, ia kembali mengalami pemulihan penglihatannya seperti semula. Tetapi oleh perkataan dokter itu, dia akan menyeimbangkan penglihatannya. Tidak hanya melihat yang dekat-dekat, tetapi perlu juga melihat hal yang jauh. Itu yang dikatakan oleh dokter itu, saudara kepada. Dia mengikutinya dan akhirnya terjadi keseimbangan dalam penglihatan matanya lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah kisah, saudara, untuk menguji bagaimanakah sebenarnya mata rohani kita. Apakah mata rohani kita masih sehatkah, atau memang sudah mengalami sebuah gangguan seperti yang dikatakan oleh dokter ini, saudaraku. Sesungguhnya ada banyak dari antara kita yang harus menerima nasihat semacam ini saat ini, saudaraku. Perlu kita menerima nasihat ini. Karena meskipun kita sudah menjadi seorang Kristen, saudaraku, tetapi mata kita masih sering kita pergunakan, kita fokuskan hanya untuk melihat segala sesuatu yang dekat-dekat saja, yang ada di sekitar-sekitar kita. Kita tidak pernah mempergunakan mata kita memandang jauh kepada pengharapan yang disiapkan oleh Tuhan. Kita hanya bercokol memandang yang ada di sekeliling kita, membuat mata kita cepat rabun, terganggu, saudaraku. Diganggu oleh penglihatan-penglihatan yang semu, yang tidak pasti. Kita terfokus kepada karir kita, kita terfokus pada pekerjaan kita, studi kita, ya, keuangan kita, kesehatan kita, bisnis kita, ya, harta, tahta, wanita, keluarga, dan lain sebagainya. Kita terlalu fokus untuk melihat, memperhatikan itu dengan serius, sehingga kita lupa bahwa masih ada sesuatu yang perlu kita lihat dengan serius. Itu pandangannya jauh ke depan, ya, pengharapan kekal di dalam Tuhan. Akibatnya, lama kelamaan, saudaraku, mata rohani kita pun mulai terkena buta, kebutaan, saudaraku, ya, terkena kebutaan, rabun, saudaraku, rabun dekat, dan akhirnya tidak bisa lagi membedakan mana yang baik di antara semuanya itu, mana yang jahat, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, saudaraku, sekali lagi melihat jauh, yaitu bahwa kita, ya, mempergunakan mata rohani kita, melihat kepada pengharapan iman kita, itu jauh lebih baik untuk menyeimbangkan penglihatan mata rohani kita, supaya kita tidak terlena fokus kepada hal yang duniawi saja. Karena kita masih punya pengharapan kekal bersama dengan Tuhan di surga, bahwa di sana kita memiliki warisan yang besar, rumah yang telah disiapkan oleh Tuhan, dan harta kekal di surga yang jauh lebih indah yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja, yang kita akan memandang Dia dengan segala kemuliaannya di atas segala tahtanya di surga, saudaraku. Tetapi karena kita fokus melihat hal-hal yang dekat, yang hanya sekitar-sekitar kita yang bisa dilihat oleh mata jasmani, kita sering lupa melihat ke situ. Kita tidak memperhatikan itu lagi. Akhirnya mata rohani kita dibutakan. Akhirnya kita kehilangan pengharapan akan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah yang sering membuat kita, saudaraku, kehilangan fokus dalam kehidupan ini. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita boleh ditolong oleh Tuhan untuk bisa memahami bahwa kebenaran firman yang kita baca pada bagian berkata, engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Kiranya dipakai Tuhan untuk bisa menyehatkan kembali mata rohani kita, belajar untuk melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh mata,
tetapi jauh dalam pengharapan kita akan membantu menyehatkan kembali mata rohani Anda, mata rohani saudara. Karena dengan melihat fokus kepada apa yang ada sekeliling kita, seringkali membuat kita akan bisa buta bahkan rabun dan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana kehendak Allah dan mana kehendak dunia. Mari saudaraku, mari kiranya Tuhan memampukan kita memandang hidup tidak hanya dari apa yang dilihat oleh mata jasmani kita, tetapi melihat apa yang dapat dilihat oleh mata iman kita, yang memberikan kita pengharapan kekal dan hidup penuh sukacita di dalam Tuhan, baik di dunia ini juga menuntun kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan nanti di surga. Pandang itu, lihat itu, latih mata iman saudara, supaya sehat kita bisa memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Itu yang kita terima pagi ini. Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran firman ini, saudaraku. Mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Dengan firman ini, kita akan boleh melihat hidup dengan baik, dengan jernih, dengan sehat. Tuhan memberkati. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami kembali pagi ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa hidup ini tidak hanya melihat apa yang di depan mata saja, tetapi Tuhan mau supaya kami melihat pengharapan kekal yang Tuhan siapkan bagi kami di surga yang jauh di sana. Tetapi kami berdoa karena apa yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini adalah sesuatu yang real yang kami pergumulkan, yang seringkali membuat mata iman kami tertutup untuk melihat pengharapan kekal. Bantu setiap kami Tuhan, dimanapun umat-Mu saat ini mendengarkan renungan ini, kuatkan mereka yang lemah, yang putus asa Tuhan beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Hamba doakan juga umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan tolong mereka, Tuhan ulurkan tangan-Mu, pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati, yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan pada pagi hari ini untuk umat-Mu Tuhan yang sedang bergumul dalam pendidikan, yaitu anak-anak kami semua. Bantu mereka untuk boleh melihat rencana Tuhan dalam pendidikan mereka. Yang bersuka cita hari karena mereka berulang tahun, penuhkan sukacita mereka. Dan ingatkan bahwa itu anugerah-Mu, ajar mereka bersyukur kepada-Mu pagi ini Tuhan. Hamba juga doakan umat Tuhan pagi ini. Ada begitu banyak yang sedang bergumul dalam pergumulan kehidupan, oleh karena beban-beban yang berat, oleh karena kuasa dosa, kuasa setan dan kuasa gelap. Mereka mengharapkan pertolongan-Mu. Pagi ini mereka datang. Ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, mereka berharap akan berkat Tuhan. Hamba minta kepada-Mu Bapa, berkatilah mereka semuanya, pulihkan, bebaskan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya hanya ingin katakan kembali, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, jadilah tetap semangat, ya, dan tetaplah kuat juga saudaraku, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami juga berharap saudara akan membantu kami untuk membagikan men-share renungan ini kepada yang lain, karena kami tahu ada begitu banyak orang lain juga saat ini yang mengharapkan kasih Tuhan seperti saudara. Izinkan mereka boleh menonton, bagikan kepada mereka, sehingga mereka pun boleh diberkati seperti saudara yang telah beroleh berkat pagi hari ini. Itulah harapan kami. Mari kita bekerja sama untuk mengembangkan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Tentu juga berkat sukacita bagi kita semuanya. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara hari ini. Shalom.